101,4 Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif ya. Kali ini jumpa lagi tentunya bareng sama aku, Pika Anjeli. Nah sekarang kita sudah ada di belajar di RRI kembali nih sahabat kreatif untuk edisi Rabu 12 Agustus 2020. Nah saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Guru kita, yaitu ada Bapak Ari Yoga Pratama. Beliau ini adalah guru SMA Negeri 1 Puding Besar yang akan menyampaikan materi seputar ke hati ya, keanekaragaman hayati dengan mata pelajaran biologi. Kita sapa terlebih dahulu Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Halo, selamat pagi Mbak Mika. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, gimana Pak? Udah siap untuk menyampaikan materinya? Insya Allah siap. Oke, silahkan kalau begitu Pak Yoga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Puding Besar dan semua siswa-siswi SMA yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, semoga semuanya pada hari ini dan seterusnya itu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu terhindar dari virus corona yang sedang menjadi musibah kita di Indonesia saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya atau Bapak akan menyampaikan materi terkait ke hati, keanekaragaman hayati. Ya, mudah-mudahan materi ini tidak hanya teringat di kepala atau di ingatan, tetapi juga terkenang di dalam hati. Ya, sebelum memulai materi, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu ya. Coba semuanya kalian lihat hidung, mata, telinga, bibir orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, saudara atau teman yang ada di dekat kalian. Apakah ada perbedaan di antara kalian? Tentu pasti ada perbedaan ya. Nah, jika ada perbedaan antara kalian dengan orang tua kalian, adik kalian atau kakak kalian, nah, jadi jangan khawatir terlebih dahulu. Bukan berarti kalian itu tidak ada, bukan keluarga dari orang tua kalian, tetapi ini akan kita bahas nantinya rahasia dari perbedaan itu di materi keanekaragaman hayati ini. Oke, lalu apa itu keanekaragaman hayati? Bagi yang bernama hayati, hayatun atau hayat itu pasti tahu arti hayati ya. Ya, hayati itu artinya adalah hidup. Jadi di sini keanekaragaman hayati itu artinya keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Itu pasti ada perbedaan, baik mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, mengapa kita perlu mempelajari keanekaragaman hayati? Nah, dengan mempelajari keanekaragaman hayati ini, tentu kalian bisa nanti memahami, oh kenapa bisa ada perbedaan di antara kita, antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya, antara hewan satu dan hewan lainnya, terutama pada makhluk hidup itu tadi ya. Lalu, apa saja sih yang ada di dalam keanekaragaman hayati? Yang pertama, konsep keanekaragaman hayati itu didasari oleh dua. Yang pertama itu keseragaman, yaitu persamaan antar makhluk hidup. Dan yang kedua itu adalah keberagaman, yaitu perbedaan-perbedaan di antara makhluk hidup. Dari kedua dasar ini, maka muncul materi atau ilmu yang mempelajari keanekaragaman hayati di sini. Lalu keanekaragaman hayati itu ternyata dibagi beberapa tingkat. Yang pertama itu keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Apa sih keanekaragaman hayati pada tingkat gen? Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati yang paling bawah, di paling dasar ya. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati di tingkat gen ini? Nah, setiap makhluk hidup yang diciptakan itu memiliki susunan-susunan gen yang tersendiri. Misal, Bapak, itu susunan gennya berbeda dengan kalian yang mendengarkan saat ini. Atau misalnya susunan gen kucing yang ada di rumah kalian itu berbeda dengan susunan gen kucing, susunan gen kucing yang ada di rumah teman kalian. Nah, susunan-susunan gen ini menjadikan
makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu berbeda. Misal warna bulu kucing ya, warna rambut kucing. Warna rambut kucing di rumah kalian itu bisa jadi berwarna putih, belang 3 atau warna hitam. Sedangkan di rumah teman kalian warna rambut atau bulu kucingnya itu berbeda lagi, bisa jadi warna putih atau warna yang berbeda dengan warna rambut kucing ada di rumah kalian. Nah, itulah yang membedakan makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya, sehingga muncul keanekaragaman hayati di tingkat gen. Contoh lain dari keanekaragaman hayati di tingkat gen yaitu adalah jenis-jenis padi. Kalau misalnya teman-teman yang sering pergi ke sawah, pasti orang tuanya tahu ada beberapa jenis padi yang ditanam di sawahnya. Ada jenis padi IR, ada jenis padi rajo lele, dan ada jenis padi juga yang tahan wereng. Dan juga bagi yang penikmat kelapa itu pasti tahu juga ada beberapa jenis kelapa yang nikmat untuk diminum ya. Yang pertama itu kelapa dengan warna hijau, dan yang kedua itu kelapa yang berwarna gading. Nah, perbedaan warna ini diakibatkan oleh adanya variasi pada susunan gen itu sendiri ya. Nah, sebelumnya mungkin bingung dengan kata-kata gen itu apa. Gen itu adalah sifat atau ciri khas yang diturunkan dari induk ke keturunannya, yang akan selalu temurun selalu ada dari induk ke anak-anaknya. Itu ya yang dinamakan gen. Itu pengertian secara umumnya. Lalu selanjutnya di tingkat genus atau tingkat jenis ya. Tingkat jenis. Nah, ini adalah keanekaragaman hayati di tingkat jenis tingkat di atasnya. Apa yang terjadi pada keanekaragaman hayati tingkat jenis ini? Ternyata di tingkat jenis ini kita temukan banyak sekali perbedaan. Lebih banyak lagi dibandingkan dengan keanekaragaman hayati di tingkat gen. Contohnya itu keluarga kucing ya. Kucing itu kan yang kita kenal hanya kucing di rumah saja. Ternyata kucing itu ada kucing yang besar loh. Kalau misalnya sering lihat di YouTube atau di TV, itu kucing-kucing besar itu sering memangsa hewan-hewan yang lain gitu. Nah, kucing-kucing besar itu apa? Contohnya ya, harimau, singa, macan tutul, citah, dan yang lainnya. Nah, mereka ini ada pada satu family atau satu keluarga serta berkerabat dalam family Felidae namanya, family kucing-kucingan. Mereka itu sama-sama kucing tetapi berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya ada pada tingkat genusnya. Itu. Kemudian selanjutnya, apa sih perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen dan keanekaragaman hayati pada tingkat jenis? Nah, kalau misalnya keanekaragaman di tingkat gen, jika kucing 1 yang ada di rumah kalian dan kucing 2 yang ada di rumah teman kalian, itu jika dikawinkan itu akan menghasilkan keturunan baru. Nah, keturunan baru ini bisa menghasilkan keturunan lagi. Nah, proses ini disebut dengan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang fertil namanya. Nah, sedangkan pada keanekaragaman hayati tingkat jenis, kucing besar, macan, dan kucing besar lainnya seperti singa, itu kemungkinan untuk dikawinkan di alam bebas itu sangat kecil sekali. Jikapun ada, itu pasti dibuat oleh manusia, dibantu oleh manusia maksudnya. Nah, keturunan yang dihasilkan antara perkawinan harimau misalnya dengan singa itu akan menghasilkan keturunan baru memang, tapi keturunan baru ini tidak akan menghasilkan keturunan yang lainnya. Nah, ini disebut dengan proses perkawinan yang menghasilkan keturunan yang steril, artinya tidak bisa menghasilkan keturunan yang baru. Nah, itu perbedaan antara tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen dan keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Selanjutnya yang paling atas ini adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Sebelumnya di bab ruang lingkup biologi kita sudah
belajar ya, terutama untuk siswa kelas 10 SMA ya, itu ada tingkat organisasi di tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini ada dikarenakan adanya interaksi antara komponen makhluk hidup yang disebut dengan komponen biotik, ya, makhluk hidup misal tumbuhan, hewan, bakteri dan sebagainya, dan komponen tidak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Contohnya apa? Cahaya, air, tanah, suhu dan lain-lainnya. Nah, interaksi antar komponen ini akan membentuk ekosistem. Nah, ekosistem ini ternyata ada juga perbedaannya. Misal, makhluk hidup yang ada di hutan atau makhluk hidup yang ada di sungai, komponen biotik yang ada di sungai itu berbeda dengan makhluk hidup yang ada di laut dan komponen biotik yang ada di laut. Sehingga ekosistem sungai dan ekosistem yang ada di laut itu berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu, maka inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Jadi dengan adanya keanekaragaman hayati ini kita bisa tahu ternyata mulai dari dasar antara perbedaan makhluk hidup satu dan makhluk hidup yang lain, warna kulit, hidung, mata yang tadinya kita tanyakan di awal itu ternyata dihasilkan oleh susunan variasi genetik di tingkat gen. Nah, memang makhluk hidup itu diciptakan selalu berbeda antara satu dengan lainnya, bahkan kembar identik pun itu susunan variasi genetiknya sudah pasti berbeda. Jadi tidak ada di dunia ini makhluk hidup yang diciptakan itu sama persis mulai dari susunan gennya. Nah, itu adalah rahasia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, itu dulu ya penjelasannya sahabat kreatif ya. Yang aku pengen ngajak juga nih buat anak muridnya Pak Yoga ya, yang pengen bergabung boleh untuk langsung WhatsApp di Pro 2 nih sahabat kreatif di 0811717922. Oke deh, kalau gitu kita break sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentunya. Dan juga sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Suara Kreativitas 101,4 Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Balik lagi nih sobat kreatif yang masih belajar di RRI dan juga masih dengan Bapak Guru kita Pak Yoga ya. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Oke deh, kalau gitu ini mau nambahin materi atau mau menjawab pertanyaan dulu Pak? Ya, kita tambahkan materi sedikit lagi Mbak ya. Oke. Baik semuanya, tadi kita sudah membahas keanekaragaman hayati dan tingkat-tingkatnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas juga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya apakah sudah pada tahu ya kalau hari ini adalah Hari Gajah Sedunia, tanggal 12 Agustus 2020 ya. Nah, ini gajah di Indonesia adalah salah satu fauna yang ada di Indonesia ya. Nah, keanekaragaman hayati, baik itu flora dan fauna di Indonesia itu ternyata sangat beragam sekali. Kita mulai ya dari yang keanekaragaman hayati di bagian floranya. Apakah semuanya tahu bahwasanya di Indonesia ternyata 25.000 spesies tumbuhan itu ada di Indonesia. Nah, ini merupakan 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Jadi jika di dunia itu ada tumbuhan semua misal, nah 10% tumbuhan yang ada di dunia itu jenis-jenisnya itu ada di Indonesia, bukan main banyaknya ya. Nah, jadi kita patut berbangga bahwasanya kita memiliki hutan dan tanaman yang sangat beragam sekali yang menyokong kehidupan kita di Indonesia ini. Nah, apa saja sih perbedaan-perbedaan atau keanekaragaman flora di Indonesia? Nah, keanekaragaman flora di Indonesia ini ternyata dibagi menjadi tiga bagian. Nah, pembagian ini diakibatkan oleh adanya kondisi geografis di Indonesia. Sudah tentu tahu ya, kalau misalnya Indonesia itu adalah negeri dengan beribu-ribu pulau. Nah, dengan adanya batasan-batasan pulau ini,
flora-flora di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu flora di bagian barat. Nah, flora bagian barat ini ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Apa contoh dan ciri khas tumbuhan-tumbuhan yang ada di bagian barat ini? Nah, tumbuhan flora di bagian barat Indonesia ini memiliki ciri khas dengan daun-daun yang lebat dan pohon-pohon yang tinggi. Hal ini dikarenakan curah hujan yang ada di bagian barat Indonesia itu sangat tinggi. Apa contoh tumbuhan-tumbuhan yang berdaun lebat dan berbatang tinggi ini? Contohnya ya meranti, nangka, dan tumbuhan unik lainnya seperti rotan. Nah, bedanya dengan di bagian Indonesia lain, di bagian barat Indonesia ini kita akan sedikit menemukan tumbuhan-tumbuhan berupa tumbuhan sagu dan matoa yang tumbuh alami di bagian barat Indonesia ini. Selanjutnya tumbuhan atau flora Indonesia di bagian tengah, yaitu di Pulau Sulawesi, Sumbawa, NTB, dan NTT, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, apa sih bedanya dengan tumbuhan di Indonesia bagian barat? Ternyata di Indonesia bagian tengah ini tumbuhan-tumbuhan didominasi atau sebagian besar adalah tumbuhan yang berupa rerumputan dan semak-semak. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat NTT atau NTB, itu banyak sekali padang-padang rumput yang disebut dengan savana. Nah, hal ini dikarenakan curah hujan di wilayah itu sangat rendah. Nah, ini dikarenakan adanya pengaruh angin yang dibawa dari Australia, sehingga curah hujan di daerah bagian tengah Indonesia menjadi sangat sedikit, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang tinggi tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu bukan tumbuhan-tumbuhan yang berdaun lebat dan berbatang tinggi. Apa contoh tumbuhan-tumbuhannya? Tadi ya sudah disebutkan, semak belukar, rerumputan berupa ilalang, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu tumbuhan di Indonesia bagian timur atau flora Indonesia bagian timur. Ini ada atau tumbuh pada Pulau Papua dan Pulau Maluku. Nah, apa ciri khas yang membedakan antara tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat dan bagian tengah? Ternyata di Indonesia bagian timur ini, pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu di antara tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, jadi sedang ya. Nah, yang tumbuh itu contohnya adalah pohon matoa, pohon sagu, dan pohon kayu putih. Nah, itu pembagian wilayah dari keanekaragaman flora di Indonesia. Nah, selanjutnya dikarenakan banyaknya jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, ternyata beberapa tumbuhan di Indonesia itu mengalami terancam oleh penebangan liar, pengambilan yang ilegal. Nah, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia itu dibagi lagi. Ada jenis tumbuhan yang terancam punah, ada jenis tumbuhan yang mudah terancam punah, dan ada jenis tumbuhan yang kritis. Apa sih yang membedakan ketiga jenis tumbuhan ini? Oke, yang pertama itu tumbuhan dengan jenis yang mudah terancam punah. Ini artinya 10% dari tumbuhan ini akan mengalami kepunahan dalam waktu 100 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalnya ini tidak kita rawat, tumbuhan ini bakal punah 10%-nya dalam waktu 100 tahun ke depan. Contohnya itu adalah kayu eboni yang ada di Sulawesi. Selanjutnya itu tingkat yang kedua. Di atasnya lagi ya, tumbuhan-tumbuhan atau flora yang terancam punah. Nah, ini maksudnya jika kita tidak rawat tumbuhan dan flora ini, maka 20% jenis tumbuhan atau flora ini akan punah dalam 20 tahun. Wah, luar biasa ya. Jika misalnya kita tidak aware atau peduli dengan tumbuhan yang ada di Indonesia, lama-kelamaan jenis-jenis yang kita lihat saat ini mungkin hilang di kemudian hari. Anak cucu kita misalnya itu mungkin tidak tahu apa sih tumbuhan ini. Nah, contohnya tumbuhan ini adalah kayu ulin. Di Bangka Belitung ada ini, termasuk ya kayu ulin. Kayu ulin ini ada di Bangka Belitung,
di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Selanjutnya yang paling akhir yaitu tingkat kritis. Nah, ini artinya jika kita tidak merawat tumbuhan dan flora ini, dalam 5 tahun ke depan 50% jenis ini akan hilang. Nah, contohnya ini adalah anggrek pensil atau anggrek hitam yang ada di Kalimantan ya. Artinya yang ini atau tumbuhan ini sangat mudah sekali punah. Jika misalnya tumbuhan ini tidak kita konservasi, tidak kita lestarikan, tumbuhan ini akan hilang. Bahkan mungkin saat ini kita sudah sangat sulit mencari jenis anggrek yang sekarang sudah langka seperti anggrek pensil dan anggrek hitam. Lalu selanjutnya, selain tingkat-tingkat kelangkaan tumbuhan dan flora di Indonesia, ada juga yang dinamakan flora endemik atau tumbuhan endemik. Endemik itu apa? Endemik itu artinya makhluk hidup itu hanya tumbuh dan hidup pada wilayah tertentu. Jika dipindahkan, ia tidak akan bisa. Apa contohnya? Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik semua, anak-anak bapak semuanya, itu tahu Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi itu hanya kita temui di Provinsi Bengkulu saja, tidak akan kita temui di provinsi lain. Artinya Rafflesia arnoldi itu endemik di wilayah Bengkulu, tidak hidup di wilayah yang lain. Terus apalagi anggrek hitam yang ada di Kalimantan. Anggrek hitam ini hanya hidup di Kalimantan dan tidak akan hidup di wilayah lain di Indonesia. Itu adalah pembagian keanekaragaman flora yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu tadi materinya berarti seputaran ke hati ini ya Pak ya. Nah, ini juga nanti kita akan jawab-jawab pertanyaan setelah ini tentunya Pak. Dan juga buat kamu sahabat kreatif yang pengen bergabung, bisa ya untuk langsung menghubungi WhatsApp-nya Pro2 di 0811-717-9222. Jadi kamu boleh nanya sama Pak Yoga seputaran ke hati tadi, keragaman hayati. Nah, nanti bakal aku tanyain tentunya langsung ke bapaknya. Ini udah ada yang nanya Pak, tapi kita jeda sebentar ya. Oke deh, kalau gitu sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap terus bareng-bareng aku di Pro2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro2 Kreatif. Suara Kreativitas. 101,4 Pro2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita masih belajar di RRI dan juga masih bersama dengan Bapak Guru kita, Pak Yoga. Masih semangat ya Pak ya? Insya Allah, semangat Insya Allah. terus ya. Ini kita jawab pertanyaan dari siswanya dulu nih mending ya Pak ya? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Iya, ini selamat pagi, saya Nahida Zida, siswa SMA Negeri 1 Puding Besar kelas 10 IPA 3. Mau bertanya sama Bapak, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, Pak? Oke ya. Artinya bagaimana caranya kita melestarikan tumbuhan tadi ya, atau hewan yang ada di Indonesia ini. Secara umum ada metode yang digunakan oleh orang atau organisasi dalam menjaga kelestarian makhluk hidup. Ya, ini disebut dengan konservasi namanya. Nah, konservasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu konservasi ex situ dan konservasi in situ. Nah, pelestarian ex situ dan pelestarian in situ ini dibedakan atas dasar di mana tempat makhluk hidup itu dilestarikan. Nah, kalau yang ex situ artinya pelestarian makhluk hidup tersebut tidak di habitat alaminya atau tidak di tempat mereka berasal. Contohnya misal ya, kita mau melestarikan orang utan gitu. Orang utan itu misal asalnya dari Kalimantan sana. Nah, kita mau lestarikan orang utan ini di Sumatera, misal di Bangka Belitung. Nah, jenis pelestarian orang utan ini disebut dengan pelestarian atau konservasi ex situ. Nah, sedangkan pelestarian in situ artinya pelestarian makhluk hidup yang berada di lingkungan asalnya atau habitat alami mereka. Contohnya tadi kalau misalnya kita melestarikan orang utan yang misalnya tadi, kalau tadi di Kalimantan kita misal ambil di orang utan yang ada di seputaran Danau Toba sana.
Nah, mereka kalau misalnya mau melestarikan orang utan secara in situ, maka mereka harus melestarikan orang utan tersebut di seputaran Danau Toba tersebut. Nah, itu trik atau metode organisasi atau masyarakat untuk melestarikan secara umum makhluk hidup yang ada di Indonesia. Dan juga kita sendiri sebagai manusia, kita bisa melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita dengan apa? Misal kita dengan menjaga lingkungan kita tetap asri, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon lokal, dan juga kalau bisa mengurangi memelihara atau membudidaya spesies-spesies atau jenis-jenis tumbuhan atau hewan yang bukan merupakan hewan asli daerah, nah atau bukan hewan lokal. Nah, apa contoh hewan yang bukan asli daerah? Nah, ini mungkin pengetahuan yang tidak awam bagi kita, masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia secara umum. Nama hewan atau tumbuhan yang bukan berasal dari Indonesia atau lokal itu disebut dengan spesies introduksi atau spesies pendatang. Nah, spesies pendatang ini akan mengganggu spesies-spesies lokal, misal ikan ya. Ikan nila itu ternyata kalau belum tahu adalah spesies introduksi, bukan spesies lokal asli Indonesia. Nah, ikan nila ini ternyata dibawa oleh orang-orang dulu dari benua Amerika sana, tepatnya dari wilayah Brazil, itu dibawa ke Indonesia dan diternakkan di Indonesia. Lalu apa dampaknya? Ternyata setelah didatangkan di Indonesia, spesies-spesies ikan lokal yang ada di Indonesia seperti ikan sepat, ikan betok, ikan gabus, itu ternyata mulai menurun jumlahnya. Itu dikarenakan mereka kalah saing dengan ikan nila tersebut. Nah, itu contoh spesies introduksi. Jadi mulai saat ini semuanya, baik siswa-siswi kelas 10 yang ada di Kabupaten Bangka dan Bangka Belitung serta di seluruh Indonesia, itu kita kurangi ya, membudidaya dan memelihara hewan-hewan atau tumbuhan yang bukan berasal dari daerah kita. Kalau bisa, budidayakanlah atau lestarikanlah hewan-hewan dan tumbuhan yang memang asli daerah. Banyak kok, ada kita bisa budidaya betok, misal tanaman seperti kayu ulin tadi, itu bisa kita tanam juga karena kayunya bagus kok. Nah, itu lokal punya. Nah, itu cara kita, bagaimana cara kita melestarikan atau mengkonservasi keanekaragaman flora atau fauna yang ada di Indonesia. Oke, itu ya, semoga mengerti ya Nahida ya. Ini selanjutnya Pak ada pertanyaan lagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Kerin Angelina Putri dari SMA Negeri 1 Puding Besar. Mau bertanya Pak, katanya mengapa pada keanekaragaman jenis lebih banyak ditemukan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen ya. Oh ya. Keanekaragaman di tingkat jenis itu memiliki perbedaan yang lebih signifikan lagi atau lebih berbeda, sangat berbeda lagi dibandingkan keanekaragaman di tingkat gen. Kalau tadi keanekaragaman di tingkat gen itu hanya pada susunan genetiknya, nah di keanekaragaman tingkat jenis ini morfologi atau bagian luar tubuh, bagian dalam tubuhnya juga ikut berbeda. Ukuran tubuhnya pun juga berbeda. Misal ya, keanekaragaman tingkat jenis di kucing tadi. Kucing besar seperti harimau dan singa itu berkerabat dengan kucing yang kita pelihara di rumah pada tingkat family atau keluarga tadi ya. Nah, mereka ini sama di tingkat keluarga atau family, tetapi berbeda di tingkat genusnya. Mereka punya ukuran yang berbeda tentunya. Tempat hidup mereka pun juga berbeda. Sehingga perbedaan-perbedaan ini lebih nampak mencolok dibandingkan dengan keanekaragaman di tingkat
gen yang hanya susunan variasi genetiknya saja. Lalu juga tadi sudah dijelaskan kalau misalnya keanekaragaman tingkat jenis itu kalau dikawinkan ia akan menghasilkan keturunan yang fertil atau tidak bisa menghasilkan keturunan baru lagi. Nah, kalau di tingkat keanekaragaman di gen itu jika dikawinkan itu akan menghasilkan keturunan baru yang bisa menghasilkan keturunan lainnya atau disebut dengan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang fertil seperti itu. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan Kerin tadi ya Kerin Pak ya. tadi ya. Ini masih ada pertanyaan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari SMA Negeri 1 Puding Besar mau bertanya, ini apa saja contoh lain keanekaragaman jenis yang ada di lingkungan sekitar kita? Keanekaragaman jenis yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Di jenis. Nah, contohnya itu kalau misalnya kita tadi membahas tentang kelapa ya. Kelapa, pinang, aren, dan sawit itu ternyata ada pada keanekaragaman tingkat jenis loh. Mereka itu sama, memiliki keluarga yang sama yang disebut dengan keluarga palem-paleman atau disebut dengan keluarga Palmae. Nah, pinang, aren, sawit, dan kelapa itu ada pada tingkat keanekaragaman jenis. Mereka berkerabat secara family tetapi tidak berkerabat pada tingkat yang disebut dengan tingkat genus tadi. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin sangat mudah kita temui di lingkungan sekitar kita. Ya, itu untuk Khairunisa. Iya, untuk Khairunisa. Ini ada lagi pertanyaan Pak. Sepertinya sesi ini langsung nanti kita tutup ya Pak ya. Ini masih banyak juga yang tentunya yang bertanya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nama saya Karin Nindya, kelas 10 IPA 3. Dia mau nanya faktor apa saja yang menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati? Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati? Ya, tadi sudah kita sebutkan ya beberapa contoh yang menyebabkan hilangnya atau punahnya makhluk hidup yang ada di bumi itu secara umum ya. Sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi itu ternyata punah dikarenakan manusia loh. Contohnya apa? Contohnya punahnya harimau Jawa. Nah, punahnya harimau Jawa ini ternyata diakibatkan oleh adanya perburuan. Nah, sehingga harimau Jawa tersebut punah karena tidak mampu bersaing atau tidak mampu bersembunyi lagi dari manusia-manusia yang memburu mereka. Nah, itu salah satu contoh bagaimana bisa punahnya makhluk hidup yang ada di bumi. Kalau di tumbuhan itu bisa punah jika terjadi penebangan liar misalnya. Penebangan liar itu mengakibatkan beberapa jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan itu hilang karena setelah ditebang tidak ditanam lagi dengan jenis yang sama. Makin lama makin habis hutannya, makin lama makin habis juga tumbuhan-tumbuhan yang ternyata hanya kita temukan di wilayah itu. Nah, itu untuk faktor yang kita sebut dengan faktor eksternal di luar makhluk hidup itu sendiri. Ada juga faktor internal yang menyebabkan punahnya makhluk hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan reproduksi atau perkembangbiakannya sangat lama. Nah, itu salah satu contoh kenapa bisa punah makhluk hidup yang ada di bumi. Misalnya Bapak contohkan yaitu harimau juga ya, harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini termasuk harimau yang dikategorikan oleh IUCN namanya. Itu organisasi yang membuat standar di mana tingkat makhluk-makhluk hidup itu ada. Apakah mereka langka, apakah mereka terancam punah, apakah mereka sedang dalam kategori yang mudah terancam punah. Nah, harimau Sumatera ini adalah jenis hewan yang berada pada tingkat kritis, satu langkah sebelum mereka punah. Ya.
Jadi kalau tidak kita lestarikan harimau Sumatera ini, maka mereka akan hilang selamanya dari bumi Indonesia. Nah, harimau Sumatera ini tidak hanya dikarenakan adanya perburuan liar terhadap mereka, tetapi mereka itu bereproduksi, menghasilkan dalam setahun itu hanya 3 atau 2 ekor saja anaknya, sehingga kalau misalnya mereka berkurang jumlahnya di suatu wilayah, otomatis lama-kelamaan mereka tidak bisa lagi menghasilkan keturunan baru karena keturunan yang dihasilkan itu sangat sedikit. Nah, itu salah satu contoh faktor internal yang menyebabkan mengapa makhluk hidup itu bisa jadi punah. Ya. Itu ya tadi pertanyaan dari Karin, semoga membantu. Ini pertanyaan lagi Pak dari Ilham Maulana. Mengapa ada ditemukan perbedaan pada individu yang masih dalam satu spesies? Individu dalam satu spesies. Nah, ya itu tadi ya. Ini sebenarnya pertanyaannya terjawab sudah ketika kita membicarakan terkait keanekaragaman hayati di tingkat gen ya. Spesies yang sama, misal kalau tadi Bapak contohkan adalah kucing tadi, kucing antara kucing Persia, kucing Anggora, kucing kampung yang ada di rumah kita, itu kan keanekaragamannya ada di pada spesies ya. Nah, ini berbeda dikarenakan susunan genetiknya tadi. Susunan genetiknya mengakibatkan adanya variasi rambut pada kucingnya, variasi mata, variasi bentuk muka. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, itu ya jawabannya dari Pak Yoga ya, Ilham Maulana ya. Ini pertanyaan terakhir Pak, dan mungkin juga nanti Bapak akan langsung menutup materinya dengan kesimpulan pada pagi hari ini. Nama saya Gita Mulia Saputra. Apakah setiap ekosistem mempunyai organisme yang berbeda atau sama Pak? Organisme yang berbeda atau sama di setiap ekosistem ya. Secara umum antara ekosistem satu, misal ekosistem sungai ya, dengan ekosistem hutan ya, itu secara umum makhluk hidup, organisme tadi ya, organisme itu adalah makhluk hidup, yaitu komponen biotik. Nah, itu secara umum berbeda dengan ekosistem lainnya seperti di hutan. Misal ekosistem yang ada di sungai, makhluk hidupnya adalah ikan. Nah, tidak mungkin kita temukan ikan di hutan. Nah, atau misalnya kita buat yang sedemikian, yang agak sedikit mirip ya, ekosistem sungai dengan ekosistem di laut. Nah, ikan di sungai itu pasti berbeda dengan ikan yang ada di laut. Tapi ada juga beberapa organisme atau makhluk hidup yang sama di antara beberapa ekosistem. Contohnya itu adalah bakteri ya. Rata-rata bakteri pengurai yang ada di sungai, yang ada di danau, yang ada di hutan atau di perkebunan itu sama. Ya, itu contohnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Jadi jawabannya ada 2. Secara umum ada perbedaan, tetapi secara khusus ada juga persamaan. Itu ya jawaban Pak Yoga ya Gita. Semoga paham ya Pak ya. Iya, oke deh kalau gitu silakan langsung saja untuk kesimpulan materi Bapak di pagi hari ini Pak. Oke, ya hari ini kita sudah mempelajari kehati ya, keanekaragaman hayati. Ingat ya. Mudah-mudahan materi ini tidak hanya teringat saja di ingatan kita, tetapi selalu terkenang di hati. Kalau sudah terkenang itu insya Allah akan terbawa terus nantinya di kehidupan kita. Ke hati itu ada tingkat-tingkatnya tadi ya. Yang pertama itu tadi tingkat gen, yang membedakannya adalah susunan genetiknya. Kemudian di atasnya itu adalah keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Jadi ada perbedaan pada genus dan spesiesnya. Contohnya tadi adalah kucing besar, singa, dan kucing kecil di kampung kita yang kita pelihara itu. Kemudian yang ketiga itu adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nah, ekosistem pasti berbeda antara ekosistem laut dan sungai, danau dan hutan. Nah, ini dibedakan dikarenakan adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik yang menyusunnya. Itu untuk kehati pada dan tingkat-tingkatannya. Kemudian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
Salah satunya adalah keanekaragaman flora di Indonesia. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya keanekaragaman flora di Indonesia itu sangat banyak sekali dan dibagi dikarenakan adanya pengaruh geografis, dikarenakan Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, yaitu keanekaragaman hayati di bagian Indonesia Barat, kemudian di bagian Indonesia Tengah, dan yang terakhir di bagian Indonesia Timur. Nah, pembagian ini ternyata dikarenakan juga diindikasikan adanya perbedaan ciri khas pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di bagian-bagian tersebut. Kemudian ada juga tumbuhan yang langka, yang tadi sudah dijelaskan, ada golongan yang mudah terancam punah, dan kritis. Kemudian ada juga tumbuhan yang endemik, atau tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di habitat alaminya, tidak akan bisa tumbuh di wilayah lain selain lingkungan asalnya. Itu tadi materi kita yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoga untuk penyampaian materinya dengan mata pelajaran biologi dengan materi ke hati keanekaragaman hayati. Iya. Semoga juga yang mendengarkan dan juga yang udah bertanya tadi paham ya tentunya dengan jawaban dari Pak Yoga. Oke deh kalau gitu Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini ya Pak ya. Sama-sama Mbak Mika. Ya. Oke deh kalau gitu semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin. Oke deh. Semoga siswa juga semuanya selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang menyebar di mana-mana di Indonesia. Iya, amin, amin, amin. Oke deh kalau gitu sahabat kreatif, kita akhiri dulu belajar di RRI untuk edisi Rabu 12 Agustus 2020 untuk hari ini. Dan juga terima kasih yang udah nanya, dan sahabat kreatif tentunya stay tune terus bareng-bareng sama aku, karena setelah ini aku pasti bakal nemenin kamu di Ngobras Ngobrol Santai sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tanganlah setiap hari, jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan, sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama.